Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Husnul Fitri, dosen Prodi S2 Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Dengan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan 515 0757 6582 30183. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan secara ringkas dan memberikan cuplikan kegiatan pengajaran kelas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi kajian pengembangan perkotaan, yaitu mata kuliah Kesehatan Masyarakat dan Gaya Hidup Perkotaan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan di semester 2 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Kesehatan Masyarakat dan Gaya Hidup Perkotaan bertujuan agar mahasiswa dapat merekomendasikan pemecahan permasalahan kesehatan fisik dan mental masyarakat dan gaya hidup perkotaan dalam kaitannya dengan aspek spasial dan lingkungan perkotaan. Cakupan materi meliputi konsep kesehatan masyarakat di perkotaan, konsep kota sehat berbasis lingkungan dan sistem kesehatan, permasalahan kesehatan dan gaya hidup masyarakat di perkotaan, teori psikologi kesehatan dan desain lingkungan, pembangunan kesehatan masyarakat di kota dalam mewujudkan age-friendly city dan kota ramah anak dengan metode pembelajaran menggunakan kuliah interaktif dalam bentuk diskusi kelompok, studi kasus, dan penugasan individu. Pada tengah semester dan akhir semester akan dilakukan ujian dengan pertanyaan esai terkait materi dalam perkuliahan. Mata kuliah ini akan diselenggarakan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi 1. Mahasiswa S2 Prodi Kajian Pengembangan Perkotaan mampu menanggulangi permasalahan kesehatan fisik dan mental masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungan perkotaan. Kedua, mahasiswa S2 Prodi Kajian Pengembangan Perkotaan mampu menghubungkan aspek spasial perkotaan terhadap pembentukan gaya hidup perkotaan yang khas. Sementara itu, sub CPMK dari mata kuliah ini terdiri dari 6 sub CPMK. Yang pertama, agar mahasiswa mampu menentukan dan memperjelas konsep kesehatan masyarakat di perkotaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan dan memperjelas konsep kota sehat berbasis lingkungan dan sistem kesehatan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan membentuk pendapat mengenai permasalahan kesehatan dan gaya hidup perkotaan. Yang keempat, menganalisis teori psikologi kesehatan dan desain lingkungan dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat perkotaan. Yang kelima, menilai pendekatan kesehatan masyarakat kota dalam mewujudkan age-friendly city dan kota ramah anak. Yang keenam, mahasiswa mampu merumuskan dan merekomendasikan solusi dan kebijakan terkait kesehatan dan gaya hidup masyarakat di perkotaan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah Kesehatan Masyarakat dan Gaya Hidup Perkotaan terkait dengan judul, kalau sekarang materinya itu adalah tentang Urban Aging Society. Tapi sebelum kita masuk ke sini, saya mau coba untuk review dikit ya yang pembelajaran sebelumnya. Ya. Sebelumnya kita bicara mengenai Urban Mental Health. Nah, kalau kalian bisa mengingat kembali ya sebelumnya, menurut kalian apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran sebelumnya mengenai karakteristik kota yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat? Seperti apa? Kesehatan mental ya maksudnya ya, kesehatan psikologis. Nah, misalnya nih, kan kalian
Berarti itu semua di kota ya, rata-rata ya. Nah, terus kira-kira apa dalam kegiatan sehari-hari kalian, apa kira-kira yang membuat kalian merasa, aduh kenapa nih, bikin stres atau apa? Itu kan semuanya kesehatan mental ya, punya dampak psikologis. Elemen apa di ruang kota yang membuat kalian merasa seperti itu? Kenapa? Tempat hunian yang terlalu jauh dari tempat kerja. Akses ya tadi ya, akses. Oke, kalau akses tadi efeknya adalah kemacetan diantaranya, ini juga akses yang terkait dengan jarak ya. Oke, ada lagi? Mungkin? Betul, struktur yang di luar kapasitas gitu. Ya. Dan MRT dan sebagainya. Ya, kita bicara infrastruktur kan tadi ya. Ada lagi mungkin kira-kira apa? Sanitasi dan sampah. Sanitasi, masalah lingkungan, ya, sampah, ya, persampahan, ya. Kemudian elemen apa dalam ruang kota lainnya? Tadi sempat disebutin nama Mas Win ya. Ruang terbuka, ya. Kenapa ruang terbuka? Apa dampaknya terhadap kesehatan mental? Kalau kalian pernah ke taman nggak? Taman? Oke, taman apa nih? Ya, taman bermain anak ya. Ya, taman ruang terbuka ya. Ruang terbuka di kota Jakarta kan sekarang udah lumayan banyak ya ruang terbukanya. Jadi elemen hijau kan ya seperti saya sampaikan sebelumnya, elemen hijau itu sebenarnya punya dampak psikologis. Juga satu lagi yang sekarang populer adalah apa yang disebut sebagai bluescape, elemen biru. Apa tuh elemen biru? Air ya. Jadi taman-taman yang ada airnya ya, itu juga sebenarnya memberikan dampak terhadap kesehatan mental. Oke, jadi itu beberapa hal ya. Kemudian yang kedua, apakah semua penduduk kota ya itu akan mengalami dampak yang sama dari hal yang kita sebut tadi? Kalau kalian, oke, gimana? Kenapa? Jadi karena masing-masing penduduk itu kan punya ketahanan yang berbeda ya. Dari ketahanan ekonomi, ketahanan fisiknya, kesehatan dan sebagainya. Yang mungkin satu aspek itu akan berpengaruh berbeda. Katakanlah bagi yang ketahanan ekonomi kuat, mungkin dia tekanan terhadap kayak misalkan beban-beban dan sebagainya akan lebih ringan dibandingkan yang kemampuan ekonomi yang rendah. Dan itu juga untuk yang daerah fisiknya itu lebih bagus, mungkin dalam dalam beraktivitas di perkotaan mereka akan lebih kuat, lebih tahan terhadap misalkan katakanlah polusi dan sebagainya dibandingkan yang mereka secara fisik lebih rentan. Nah itu ada beberapa kondisi yang mungkin bisa menyebabkan masing-masing orang itu menerima dampak yang berbeda-beda. Berarti kesimpulannya adalah kita bicara bahwa ada kelompok, ya kalau tadi nyebutnya istilah kelompok rentan ya, yang memang memiliki daya tahan yang berbeda, baik dari sisi misalnya ekonomi ya, ada juga dari sisi yang kita mau bicarakan sekarang adalah terkait dengan usia, ya. Oke, maka kita masuk ke dalam penjelasan mengenai urban aging society. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa yang terjadi jika perencanaan kota ya itu tetap sama, sedangkan penduduknya tiap tahun bertambah usianya. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang, perencanaan yang sekarang itu kan merencanakan untuk masyarakat saat ini. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan usia, pertambahan usia itu kan terus-menerus setiap tahun. Orang akan berbeda, ya. Jadi kalau misalnya dulu ada generasi-generasi dari boomer dan seterusnya sampai sekarang apa? Yang paling rendah alpha ya. Mau ada lagi yang baru nih kayaknya ya. Ya. Nah, itu dirancang kota itu dirancang untuk generasi-generasi yang usianya ya kita anggaplah masih dalam kategori muda ya gitu ya. Tetapi ketika sudah sampai ke tahap penambahan usia atau lanjut usia, maka sebenarnya perencanaan ini perlu disesuaikan ya. Nah, ini kita akan bahas hari ini. Oke. Jadi beberapa materi yang akan dibahas itu terkait dengan definisi lanjut usia dan penuaan, fenomena populasi menua, kemudian teori psikologi dan sosial tentang lanjut usia, kemudian isu-isunya, konsep age friendly city dan pendekatan perencanaan kota lanjut usia. Untuk referensi kalian bisa baca beberapa referensi ya. Jadi mengenai populasi menua ini atau urban aging society ini sebenarnya udah dapat perhatian dari sejak lama. Kenapa? Karena banyak negara yang sudah memasuki kondisi tersebut. Nah, Indonesia gimana? Sekarang gimana kalau Indonesia? Udah masuk belum populasi menua? Belum. Apa nih taruhannya kalau salah? Ya.
Ya, oke, kita lihat nanti ya. Karena saya mau tanya, kalau kalian bilang dengar kata lansia ya, lanjut usia, itu sebenarnya usia berapa sih? 65. Oke, ada yang lain mungkin? Ya. Di atas 60 tahun ya. Oke, itu kita secara secara umum ya mendefinisikan biasa seperti itu ya. Jadi memang ya kalau kita lihat dari berbagai negara, di praktik-praktik berbagai negara, lanjut usia itu ya, karakter lanjut usia itu biasanya dilekatkan dengan konteks pensiun ya, usia tidak bekerja lagi. Padahal sebenarnya yang dimaksud dengan lansia itu tidak selalu terkait dengan apakah dia sudah memasuki tahap usia pensiun atau enggak ya. Jadi misalnya kalau kita lihat beberapa sistem misalnya di Jerman ya, usia awal di pensiun itu dia 70 tahun, kemudian menjadi 65 dan relatif 67 tahun. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, kalau di Amerika Serikat itu nggak ada no single threshold ya. Jadi kalau dalam sensus mereka mengatakan yang disebut lansia itu kalau 65 plus, jadi 65 tahun ke atas. Nah, tapi kalau usia 60 tahun sebenarnya mereka udah eligible untuk layanan sosial yang dalam tahap lanjut usia gitu. Kemudian 62 tahun juga sama. Nah, tapi kalau dilihat dari usia pensiunnya justru di atas dari usia 60 itu ya, jadi sekitar 66 atau 67. Nah, sementara itu kalau kalian baca publikasi-publikasi dari PBB ya, UN ya, misalnya UN Population, UN Desa dan seterusnya, sebenarnya nggak ada standar. Jadi kadang-kadang UN itu akan menyebutkan usianya 60, tapi di publikasi yang lain dia akan menyebutkan usia 65. Ya, jadi memang kalau kita lihat bisalah antara 60-65 itu dikatakan sebagai usia lansia. Nah, kalau di Indonesia ya definisinya ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa lansia itu adalah jika berusia 60 tahun ke atas. Tapi kalau kalian pernah lihat sensus BPS ya, di BPS itu dia mengkategorikan 3. Ada lansia muda, lansia madya, dan lansia tua. Jadi tetap dihitung dari usia 60, tapi kemudian untuk madianya itu sekitar 70-79 dan lansia tuanya berusia di atas 80 tahun ke atas. Nah, yang perlu kita pahami adalah sebenarnya proses penuaan itu adalah proses yang sifatnya natural ya. Jadi yang dimaksudkan proses penuaan itu adalah adanya perubahan-perubahan ya, baik secara fisik, kemudian juga psikologis ya, yang kemudian itu bisa mempengaruhi kualitas hidup. Kenapa mempengaruhi kualitas hidup? Kalau misalnya dulu nggak pakai kacamata ya, sekarang udah mulai pakai kacamata gitu ya. Maksudnya dulu sehat-sehat aja, tapi kita usia 40 ke atas misalnya udah harus memerlukan penggunaan kacamata. Itu yang disebut dengan intrinsic capacity. Jadi kapasitas seseorang dari sisi fisiknya. Tetapi orang dengan intrinsic capacity yang berkurang belum tentu kemampuan fungsinya berkurang, ya enggak? Ya. Jadi kalau saya pakai kacamata bukan berarti saya tidak mampu melihat lagi kan gitu, ya. Jadi walaupun kita berkurang secara fisik, tapi bukan berarti kemampuan kita untuk beraktivitas sehari-hari berkurang. Nah, ini yang mau dibangun dalam pendekatan active aging. Jadi lanjut usia yang aktif itu adalah ketika ada penurunan fungsi-fungsi, dia tidak berkurang secara kemampuannya untuk beraktivitas, ya, walaupun mungkin secara fisik mengalami banyak penurunan gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dulu mungkin? Nah, jadi tadi pertanyaannya ya, apakah Indonesia sudah masuk ke dalam struktur penduduk tua? Kita udah masuk ya, ayo taruhan tadi. Ya, kenapa? Karena kita sudah mencapai 12% penduduk tuanya, lansianya ya. Jadi dalam beberapa referensi diantaranya oleh Adi Utomo menyatakan bahwa struktur penduduk itu sudah dianggap sebagai struktur penduduk tua kalau usia dari lansianya itu populasinya udah mencapai 10%. Nah, kita udah mencapai 12% populasi lansia di Indonesia ya. Tuh. Nah, beberapa fakta demografis ya kalau kita lihat ya, ternyata memang bisa dikatakan bahwa populasi menua ini adalah tren global saat ini. Ya, jadi kalau misalnya pada tahun 2020 usia lansia itu melebihi populasi anak usia 5 tahun. Dulu kan kita pikir yang lahir tuh lebih banyak ya daripada orang tua gitu ya, tapi ternyata sekarang enggak.
Jadi justru lansia itu lebih banyak daripada anak-anak yang berusia 5 tahun. Kemudian pada tahun 2070 diperkirakan usia 60 tahun ke atas 34% lebih tinggi dibanding tahun 2020. Jadi berbagai macam prediksi yang dilakukan itu menunjukkan bahwa akan terjadi peningkatan penduduk usia lansia ini lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang usia mudanya. Dan itu yang kita sekarang sedang berada pada posisi itu. Gitu ya. Kenapa kira-kira? Ada yang mau kasih pendapatnya? Ya. Saat ini di Indonesia bagian kesehatan itu sudah lebih baik sehingga orang-orang lansia pun bisa hidup lebih lama dengan kesehatan yang baik dan penurunan nilai pernikahan, maksudnya jumlah pernikahan sehingga menurun juga jumlah kelahiran pada tahun-tahun nanti. Ya, jadi pertama karena pembangunan kesehatan itu sudah lebih baik ya. Kalau misalnya apa? Misalnya contohnya apa? Kalau dulu kan orang mungkin berobat masih, kalau di kota jarang lah ya orang berobat misalnya ke dukun itu apa ya gitu ya. Tapi kan ya atau mungkin yang zaman-zaman dulu mungkin ibu-ibunya atau orang-orang tua ya masih ada. Tapi kalau secara umum itu semua rujukannya udah rumah sakit. Dan rumah sakit sudah memberikan pelayanan yang dengan teknologi yang sangat baik ya. Kemudian kedua adalah tadi bicara apa? Fertilitas ya. Fertilitas seperti apa? Angka kelahiran itu semakin menurun. Kenapa? Kenapa angka kelahiran semakin menurun? Kok senyum sih? Ekonomi semakin sulit. Kenapa ekonomi semakin sulit? Kamu maksudnya mau jawab ya? Ya, karena pengetahuan warga juga semakin tumbuh. Maksudnya kenapa? Jadi semakin pintar semakin tidak mau punya anak gitu. Semakin visioner. Iya, punya anak tuh child free. Iya, child free. Lebih. Ya, jadi karena ada pandangan bahwa punya anak itu kan kalau dulu gini, pandangan yang tradisional kan banyak anak ya banyak rezeki. Tapi sekarang orang lebih rasional. Banyak anak harus banyak rezeki yang dicari kan gitu ya artinya ya. Artinya orang mulai rasional untuk memikirkan bahwa apakah lebih baik memiliki anak saat ini atau bahkan menunda sama sekali kan gitu ya, misalnya ada yang pandangan child free dan seterusnya seperti itu ya. Jadi angka fertilitas pun semakin menurun. Nah ini yang terjadi di negara-negara seperti Asia Timur ya, Jepang ya. Kemudian kalau di Eropa misalnya Italia, itu kita lihat statistiknya gitu. Kemudian apa lagi selain kesehatan tadi, fertilitas, ada lagi mungkin selain itu? Fertilitas terkait sama kelahiran. Apa lagi? Ada satu lagi yang terkait dengan itu juga. Angka pernikahan yang semakin rendah gitu. Udah bahkan nggak mau nikah gitu ya. Jadi bukan hanya tidak mempunyai anak, tapi pernikahan juga semakin rendah. Artinya kalaupun menikah, waktunya usianya tidak muda ya. Dan akhirnya apa? Untuk memiliki anak tuh sepertinya pertimbangannya menjadi lebih banyak karena usia seperti itu ya. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan aging population tadi, jadi aging population adalah fenomena global demographic megatrend. Jadi fenomena demografik global yang yang megatrend ya. Megatrend ini kenapa disebut global demographic megatrend? Karena sebelumnya ada lagi fenomena global demographic megatrend. Apa? Fenomena demografi yang luar biasa sebelum populasi. Kenapa? Rekan penduduk usia muda, ya. Terus apa lagi? Kalau kamu kaitan dengan perkotaan, kita selalu bilang ini loh penyebab masalah-masalah kota, urbanisasi, ya. Nah, jadi urbanisasi, ledakan penduduk usia muda, dan sekarang kita masuk kepada era populasi menua, ya. Oke. Kemudian tingkat peradaban aging population tercepat berada di negara dengan tingkat pendapatan yang rendah dan menengah. Kenapa ya? Ada yang tahu? Kan Jepang padahal negara maju ya. Tapi prediksinya tingkat pertambahan aging ini malah banyak di negara rendah dan menengah. Kenapa? Pikirkan coba Indonesia, kayak Indonesia. Kita menengah lah ya, rendah menengah ya. Kenapa jadi banyak?
Karena penduduknya banyak, ya kan? Dan penduduk banyak ini menua. Jadi dia become old before become rich. Jadi sebelum jadi kaya, dia udah jadi tua duluan, gitu ya. Jadi ini kenapa kemudian terjadi banyak di negara-negara yang penduduknya banyak, terutama di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kalau dibandingkan Jepang, populasinya lebih banyak kita kan dibandingkan Jepang, walaupun share penduduk tuanya lebih besar di dalam negerinya ya, gitu ya. Kemudian secara umum lansia berusia 60 tahun ke atas mengalami peningkatan usia harapan hidup ya, tadi kita bicara mengenai kesehatan yang lebih baik ya. Dan juga ternyata dalam beberapa studi itu menemukan bahwa perempuan usianya lebih lama ya. Gitu. Oke, wanita cenderung hidup lebih lama. Kenapa ya? Bapak-bapak pusing ya kayaknya kali ya. Bapak lebih stres ya. Ini nggak ada jawaban yang ini ya, nggak ada jawaban yang tunggal sebenarnya ya, karena memang penelitiannya belum terbukti secara secara solid ya mengenai kenapa sih perempuan hidupnya lebih lama. Memang ada beberapa studi yang mengatakan bahwa resiliensi terhadap stres itu lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki, gitu ya. Sehingga dia sama kayak perempuan ada kecenderungan multitasking, ya, sementara laki-laki akan cenderung lebih fokus pada satu aspek ya gitu. Jadi ternyata perempuan menghadapi stres itu dari berbagai multitasking itu lebih resilient jadinya gitu ya. Ini salah satunya, tapi bukan ini bukan sumber utama ya, bukan alasan utama ya kenapa terjadi ini, masih jadi perdebatan sebenarnya. Oke, kalau kita lihat grafiknya ya, di antaranya ya kalau kita lihat ya memang usia-usia menengah ya sampai 60-an itu akan naik, tapi dia sama-sama menurun. Tapi yang kita lihat adalah usia 65 tahun ke atas itu akan terus mengalami peningkatan. Itu prediksi ya sampai tahun 2075 dan seterusnya 2100 ya. Atau kita masih hidup nggak tuh? Oke, nah ini ya kalau kita lihat the world oldest population itu ada di mana? Ya, jadi perbandingan dalam satu populasi ya, jika dibandingkan dengan masyarakat usia tuanya, mana yang lebih banyak, negara mana yang lebih banyak masyarakat usia tuanya ya. Ya kalau kita lihat ya, Jepang ya tahun 2022 misalnya, nah tahun 2000 perkiraan tahun 2050 itu didominasi tetap oleh Asia Timur ya, gitu ya. Ada Hong Kong, South Korea, Jepang gitu ya. Kemudian ada negara-negara lain ya seperti Italia. Tahu nggak ya, pernah dengar nggak istilah yang di Italia itu yang mereka kotanya menawarkan rumah 1 euro. Ya itu karena depopulasi. Ya, karena mereka kekurangan penduduk ya. Penduduk yang ada itu penduduk lansia rata-rata. Penduduk kemudian pindah, kemudian shrinking kotanya, mereka mengalami depopulasi. Jadi menawarkan banyak ya tawaran-tawaran ya supaya orang mau membangun kota itu kembali gitu ya. Nah ini seterusnya ya kalau kita lihat negara-negara di dulu negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa Barat ya, itu yang share population aging population lebih tinggi ya. Tapi semakin kesini kita lihat bahwa yang paling banyak itu negara-negara di Asia Timur ya. Ya. Bisa tadi sebuah negara memperbarui dirinya lagi walaupun sudah tua kemudian jadi populasinya bisa mudah kembali, atau dengan brand misalnya menyerap tenaga kerja dari luar atau apa, tapi tetap dia populasinya tetap terjaga seimbang gitu ya maksudnya ya. Oke. Ada yang mau nanggapin mungkin? Mungkin ya. Sebenarnya itu masuk dalam fase kayak negara barat itu udah lebih dulu maju gitu, sehingga dia yang lansia itu lebih duluan gitu dibanding negara-negara berkembang seperti kita. Jadi menurut saya itu fase yang memang terlewati gitu, sehingga kalau misalnya di branding lagi dia sudah melewati fase itu menurut saya. Ya. Oke, jadi banyak negara-negara ya seperti misalnya yang kekurangan penduduk, misalnya seperti Jepang ya, mereka membuka pintu migrasi ya. Tapi juga dengan batasan-batasan ya gitu. Karena apa? Karena tidak mungkin mereka bisa menyerap semuanya gitu ya. Apalagi ada kultur ya yang harus ada barrier kultur ya gitu.
Tetapi menyamakan apakah kemudian dengan berbagai program ini bisa ditingkatkan hingga pada level seperti dulu, saya nggak bisa mengatakan itu mungkin gitu ya. Possible kalau memang kebijakannya kayak Cina. Ya, kalau dulu kan Cina membatasi misalnya anak hanya dibatasin ya hanya satu misalnya seperti itu ya. Di negara-negara dengan sistem pemerintahan seperti itu memungkinkan. Tapi untuk negara-negara yang demokrasinya terbuka, itu kan program-program seperti itu lebih sifatnya kayak insentif, kayak seperti di Belanda misalnya, dapat insentif kalau melahirkan ya gitu ya. Orang Indonesia senang banget tuh ya kalau misalnya yang lagi di Belanda dia melahirkan itu dibiayain gitu ya. Sedangkan karena penduduk lokalnya malah tingkat kelahirannya rendah sekali seperti itu ya. Jadi ada program-program seperti itu, tetapi apakah itu akan membalikan lagi ya kepada kondisi sebelumnya, itu mungkin masih pertanyaan besar ya gitu ya. Karena seperti tadi banyak pandangan-pandangan baru seperti child free ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang rasional ya mengenai masalah ekonomi dan seterusnya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, ini gambaran mengenai Indonesia di mana ya. Indonesia ini udah mulai ya naik ya di tahun 2022. Kemudian diperkirakan 2050 di kawasan Asia Pasifik Indonesia berada di nomor 3 ya. Kenapa ya? Karena penduduknya juga banyak. Ya kan? Jadi yang tadi menjadi tua sebelum menjadi kaya gitu. Oke. Nah, setelah ini nanti kita akan bahas dalam kelompok ya, nanti setelah kita selesaikan, jadi kita membahas kelompok mengenai kota yang berbasis pada aging society gitu ya. Ada pertanyaan semuanya sampai sini? Ya. Apakah kalau di negara di Indonesia di sana gitu ya banyak pertimbangan misalkan Gen Z, mereka mungkin sudah di generasi sendiri karena berbagai rasionalisasi yang tadi gitu ya, biaya hidup, kemudian ekonomi, belum lagi ke mungkin mereka merasa ribet ketika punya anak dan lain-lainnya gitu ya. Apakah memang faktor budaya di masing-masing negara atau ekonominya sebenarnya yang paling banyak lansia di negara. Misalkan kalau di negara Eropa semua udah terjamin ketika orang mau menikah, semua udah dijamin. Kayak tadi Finland banyak, di Norway pun banyak. Terus Finland kurang apa kota pendidikan yang salah satu negara dengan pendidikan yang baik gitu ya. Dan semua udah dijamin gratis gitu ya. Ekonominya pun juga sama gitu. Nah, apakah memang budaya negara atau atau ada tren-tren khusus atau ekonomi sebenarnya lebih mendasari sebuah negara itu banyak lansianya? Ya, kalau kita lihat tentunya ekonomi itu juga berpengaruh ya. Maksudnya gini, jaminan layanan kesehatan ya. Jaminan layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah itu akan membantu lansia ya kan. Jadi mereka hidup semakin tinggi angka harapan hidupnya gitu. Ya itu salah satunya gitu. Tetapi pada kondisi tertentu seperti Indonesia yang memang penduduknya penduduknya banyak, kemudian dia akan menua ya gitu secara perlahan. Justru ini yang mau kita bicarakan. Karena kenapa? Karena penduduk lansia seperti inilah yang kemudian dianggap tanda kutip menjadi beban dalam pembangunan. Gitu. Nah, kita mau mengubah persepsi tentang beban ini, gitu ya. Jadi bagaimana lansia itu sebenarnya tetap dianggap sebagai kelompok usia yang produktif. Jadi bisa dari konteks ekonomi tadi kalau kita bicara, bisa juga dalam konteks kultur ya kalau tadi ya. Kalau di Indonesia kulturnya apa? Kita adalah memberikan pelayanan kan kepada orang tua kan, kepada lansia ya. Kalau mereka kan kalau dibuat enggak, karena itu layanan-layanan kesehatan yang layanan-layanan untuk lansia itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah diantaranya melalui social security service-nya gitu ya, atau pajak-pajak ya yang membiayai itu gitu.